Perkenalkan, nama saya Kurniawan Umbutoda Saputra dari kelas N2G absen 32. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana alur penyimpanan arsip dari arsip yang kita miliki. Jadi di sini pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang alur penyimpanan arsip. Jadi alur penyimpanan arsip itu sendiri adalah rangkaian langkah-langkah sistematis dalam mengelola dokumen, mulai dari penerimaan, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan kembali arsip yang suatu saat akan dibutuhkan gitu. Apa sih tujuan dari penyimpanan arsip ini sendiri? Tujuannya adalah agar arsip tersimpan aman, tertata rapi, dan mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Nah, dalam alur penyimpanan arsip itu sendiri terdapat beberapa langkah-langkah. Mungkin akan sedikit saya jelaskan. Yang pertama ada penerimaan dan pengumpulan arsip. Itu bisa seperti menerima arsip dari berbagai sumber, baik yang dibuat secara internal maupun eksternal. Mengumpulkan ke semua arsip relevan dan mengelompokkannya berdasarkan jenis atau objek. Langkah yang kedua ada pengolahan arsip. Di pengolahan arsip ini sendiri ada beberapa langkah lagi, seperti pemeriksaan, pengklasifikasian, pengindeksan, dan penyortiran. Yang ketiga ada penyimpanan arsip. Dalam penyimpanan arsip ini kita bisa memilih sistem penyimpanan yang sesuai, misalnya abjad, nomor, tanggal, wilayah, dan subjek. Terus menyimpan arsip dalam tempat penyimpanan yang sesuai, contohnya lemari arsip, rak arsip, dan kotak arsip. Yang terakhir, memastikan arsip terlindungi dari kerusakan fisik dan lingkungan. Mungkin ini berlaku pada arsip yang bisa dibilang ada bukti fisiknya gitu. Langkah yang terakhir adalah penemuan kembali arsip. Dalam penemuan kembali arsip ini kita bisa mencari arsip berdasarkan kode atau label yang telah diberikan. Itu berlaku untuk yang fisik, tapi jika untuk arsip yang digital, mungkin kita bisa mencari arsip tersebut berdasarkan sistem yang telah kita pilih. Contohnya seperti sistem numerik, itu kita bisa mencari arsip tersebut dengan memasukkan kode-kode yang sesuai dengan nama dari arsip tersebut gitu. Terus mengambil arsip dari tempat penyimpanan, kemudian mengembalikan arsip ke tempat penyimpanan setelah digunakan. Itu tadi berlaku untuk fisik gitu. Mungkin terakhir penting untuk dicatat bahwa alur penyimpanan arsip yang baik dan akan sangat membantu dalam menjaga informasi penting, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Itu berikut ini tadi adalah langkah-langkah yang bisa sedikit saya jelaskan dalam menyimpan arsip. Mungkin selainnya akan saya tampilkan bagaimana bisa dibilang tutorial bagaimana cara kita untuk memindah arsip atau menyimpan arsip. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau alur penyimpanan arsip itu sendiri. Yang pertama-tama di sini saya contohkan, saya telah membuat folder dari arsip invoice. Jadi langkah-langkah yang pertama itu kita buka foldernya. Nah, di sini bisa seperti yang kita lihat, terbagi menjadi dua. Ada arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip inaktif sendiri adalah arsip yang masa berlakunya itu dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Sedangkan arsip aktif itu sendiri dari 2024 sampai 2025. Nah, di sini sudah saya contohkan terdapat 6
file atau 6 invoice yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara memindahkan dari sini ke kategori arsip aktif atau inaktif. Oke, yang pertama-tama bisa kita lihat di yang invoice yang pertama di sini invoice tahun 2022. Nah, dikarenakan berdasarkan kategori arsip aktif atau inaktif dari tahun atau usia filenya, invoice pertama ini bisa dikategorikan ke arsip inaktif. Kenapa? Karena masa berlakunya atau tahun atau usia dari file ini sendiri itu di tahun 2022. Jadi invoice ini termasuk kita pindah ke dalam arsip inaktif. Oke, untuk memindahkannya bisa seperti ini. Kita klik kiri kanan dan kita langsung move to arsip inaktif. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan invoice yang lainnya. Kita cek dari tahun atau usia invoice itu tersendiri. Contohnya yang ini, invoice kedua itu di tahun 2023. Invoice ini masuk lagi ke kategori arsip inaktif. Oke, kita pindahkan. Yang ini juga 2023. Kita pindahkan ke arsip inaktif. Nah, untuk invoice yang ini kita lihat ada di 2024. Jadi kita cek di kategori aktif atau inaktif. Karena dia di 2024, jadi invoice ini termasuk dalam arsip aktif. Jadi kita pindahkan ke arsip aktif. Oke. Ini juga 2024, kita pindahkan ke arsip aktif. Begitu juga yang terakhir. Oke. Nah, bagaimana cara semisal kita mau mencari arsip aktif atau arsip inaktif. Contoh di sini saya beri contoh mungkin arsip inaktif. Caranya kita tinggal masukkan karena di sini saya menggunakan sistem numerik atau sistem nomor, mungkin bisa kita masukkan kode dari invoice-nya. Contoh invoice underscore 2023. Nah, bisa kita lihat saya mengetikkan invoice underscore 2022, maka secara otomatis arsip tersebut bisa langsung muncul di sini. Gitu. Begitu pula dengan arsip aktif, contoh invoice 2025. Nah, otomatis arsip aktif tersebut bisa kita secara otomatis muncul di sini, gitu. Oke, mungkin itu saja tutorial dari bagaimana cara memindahkan arsip yang kita miliki ke dalam arsip aktif atau inaktif.